Salam jumpa pemirsa TVRI Kalimantan Tengah. Senang sekali hari ini saya Nelvira bisa menjumpai Anda di dalam acara Dialog UMKM. Di hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Saat ini telah hadir bersama kita Ibu Feni Wirawati. Benar ya Bu betul. ya? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Wah, senang sekali hari biasa. ini Ibu Feni bisa berkesempatan untuk berbagi-bagi cerita mengenai usahanya. Ya Bu ya, ada siap. usaha Robin Food and Snack. Wow, ini punya sendiri ya Bu, milik sendiri? Iya, punya saya Berarti sendiri. Ibu Feni ini ownernya ya? Owner. Wow, selain owner, Ibu Feni ini langsung mengerjakan semua ini sendiri ya Bu? Awalnya Awalnya sendiri. sendiri. Tapi seiring berkembangnya waktu, kita pemasaran juga makin berkembang. Makin jadi kita meningkat. ada yang bantu-bantu untuk Banyak cari karyawan sudah Bu Feni ya? Ya nggak banyak tapi Ada. bisa membantu. Bisa membantu. Iya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu Feni, sejak kapan sih berdirinya Robin Food and Snack ini? Mulai bulan Agustus 2017. Wow, udah lumayan lama Ya, ya, 3 tahun, 2017 sudah 3 lebih, tahun. iya. Iya, nggak 3 tahun Bu, lebih. 3 tahun lebih lah. Ya, 4, luar biasa, itu perjalanan sangat panjang. Apa sih yang menginspirasi Ibu Feni sehingga ingin membuka usaha seperti untuk ini kan semacam oleh-oleh khas Kalteng ya Bu ya? oleh-oleh khas Kalteng, Apa sih yang menginspirasi Ibu Feni sehingga membuka usaha Robin Food and Snack ini? Ya. Sebenarnya dulu saya pernah buka usaha lain ya Mbak ya, tapi Iya. cuman saya mengalami kebangkrutan waktu itu. Jadi tahun 2016 itu saya ada ikut pameran di Yogyakarta waktu itu. Waktu itu masih nyomot-nyomot punya orang nih, Iya. kita untuk ikut pameran itu. Jadi dari pameran itu saya ngelihat produk orang ini bagus-bagus. Iya. Mereka itu pun produk mereka sendiri gitu kan. Iya. Begitu saya sampai di Kalteng, saya kok berpikiran gitu, punya inisiatif ingin apa sih yang bisa diolah dari bahan baku yang ada di Kalimantan Tengah, berbasis kearifan lokal Kalimantan Tengah gitu loh. Saya juga berkeinginan untuk mengembangkan produk yang bisa membawa nama Kalimantan Tengah. Betul. Gitu sih. Wow, jadi awalnya setelah mengikuti pameran di Iya, Yogyakarta tergerak. terinspirasi. Apa sih Iya. yang bisa saya buat dengan bahan baku yang ada di Kalimantan Tengah ya Mbak ya? Nah sekarang bahan baku apa aja yang akhirnya menjadi bahan yang digunakan untuk olahan-olahan dari Robin Food and Snack nih Mbak? Awalnya memang saya melihat potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini kan kebetulan banyak sungai di Kalimantan Tengah. Apa yang bisa saya dapatkan dari sungai-sungai ini? Kebetulan saya melihat ikan gabus itu sangat berpotensi, ikan haruan kalau bahasa iya, sini. betul. Ikan haruan, ikan gabus. Sangat bermanfaat kan, mengandung betul. albumin. Dan dari situ saya tergerak hatinya untuk mencoba untuk membuat abon. Olahan abon dari ikan gabus ya. Wow. Akhirnya berhasil? Awalnya coba-coba atau langsung berhasil, langsung berani untuk dipasarkan? Kebetulan memang saya sebelumnya sudah jualan produk orang lain. Pernah. Jadi ini salah satunya untuk menginspirasi saya. Kenapa sih saya jual produk orang lain, nggak jual produk sendiri gitu? Kayaknya lebih untungnya membanggakan. lebih membanggakan. Banyak. Dan begitu saya produksi abon, waktu itu kemasannya masih sederhana sekali. Teman-teman yang memang dulu sudah jadi pelanggan saya itu langsung booming, Mbak. Wow. Jadi omset pertama saya lumayan itu, hampir ke seluruh Indonesia. Wow. Karena memang konsumen saya memang langganannya udah dari seluruh Indonesia ya? Iya, memang iya. Wah, luar biasa. Langsung booming. Bu Feni. Jadi langsung produksi banyak gitu abonnya. Iya, ini ya abonnya betul Iya, ya. Ini betul. masyarakat atau pemirsa TVRI Kalimantan Tengah bisa lihat ini oleh-oleh khas Kalteng, abon haruan. Wah, ini olahan dari Ibu Feni sendiri ya. Awalnya ini abon awalnya haruan. abon, terus Ya. apalagi Bu? Kemudian saya ingin membuat produk turunan apa aja sih yang bisa dihasilkan dari haruan gitu. Nah, Dan kebetulan saya akhirnya bikin ikan asin. Ikan asin. Ikan asin haruan. Wah, sedap ini. Nah, itu awalnya saya mengurus izin.
mengurus izin usaha, kemudian untuk lapor izin edarnya PIRT ke Dinkes, kemudian kita lapor untuk izin edar halal untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI. Wow. Jadi semua produk saya ini sudah terdaftar di BPOM gitu ya? Belum. Oh, belum. Kalau BOM kita masih difasilitasi. Masih proses difasilitasi BPOM. Tapi dijamin halal. Karena memang untuk menunjang pengembangan usaha. Pengembangan abon ikannya. Betul. Tadi berarti ini produk yang dihasilkan kedua ya, Bu? Iya, betul. Dan ikan haruan ini juga dipasarkan sampai ke seluruh Indonesia? Kalau untuk abon memang sudah. Sudah. Tapi kalau untuk ikan ini sesuai request, Mbak. Sesuai request. Tapi sudah kirim ke Jawa Timur juga, ke Jakarta. Sudah ada langganannya, jadi gampang untuk memasarkannya. Wah, selain abon sama ikan, ini katanya ada ini ya, Mbak, ada jamur juga ya? Iya. Kalau untuk jamur crispy memang pokoknya saya mengambil bahan baku yang ada di Kalimantan Tengah. Apa sih gitu yang bisa diolah? Karena saya juga memiliki mesin spinner nih untuk membantu proses produksi. Betul. Jadi untuk sekaligus dipakai ini produk apa sih yang bisa saya olah yang gitu. Bisa olah. Nah, terus akhirnya tercetuslah ada jamur crispy. Oh, ini ya jamur crispy-nya. Ini ya. Ini jamur crispy, ini jamur crispy sama bawang goreng. Oh, iya. Sama bawang goreng juga ya? Iya. Bu Penny. Bawang gorengnya. Itu abon tadi. Ini ya bawang goreng. Iya betul. Ya, betul. Jamur crispy dan bawang goreng. Wah. Jadi sudah ada 4 yang sertifikasi halal. Ini benar-benar 4 ini sudah dapat sertifikasi halal. Iya, betul. Wow, nampaknya enak banget nih. perlu dicoba. Perlu dicoba. Perlu dicoba. Oke, Bu, ini selain dipasarkan ke seluruh Indonesia atau untuk peminat-peminat di Kalimantan Tengah? Kalau untuk seluruh Indonesia waktu itu kita masih secara online aja, masih teman-teman aja, jadi belum toko retail. Nah, untuk perkembangannya 2018 kita sudah masuk toko besar, yang pasar retail modern, karena memang di situ memang menuntut untuk perizinan. Jadi kita sudah memenuhi syarat untuk masuk ke toko retail modern. Alhamdulillah di Palangkaraya sudah beberapa toko yang masuk, termasuk toko oleh-oleh. Kemudian juga saya memperkuat reseller di Jakarta juga ada reseller saya. Kemudian saya juga membuka reseller yang ada di Sampit. Toko retail Sampit juga sudah masuk. Terus saya juga membuka di Pangkalan Bun juga. Wow, sudah lumayan banyak nih jaringan-jaringan untuk pemasaran ini. Iya. Dan juga saya juga untuk memenuhi permintaan online, saya untuk mencoba masuk ke Shopee sama Tokopedia. Alhamdulillah sudah semuanya ada di Shopee dan Tokopedia. Wah, keren ini. Wow, ini untuk kira-kira setiap bulan bahkan sampai setiap tahunnya ada target penjualan enggak sih, Bu Penny? Pasti ada ya. Selalu ada target untuk setiap tahunnya, karena memang saya niat usaha pertama kali ini, niat saya untuk memperkenalkan produk-produk khas Kalimantan Tengah. Jadi bagaimana caranya supaya produk khas Kalimantan Tengah ini bisa dikenal baik di nasional maupun internasional. Wah, itu targetnya ya, itu keren, harus tercapai. Wow, bener ini saya senang loh ngelihat hasil produksi Robin Food and Snack dari Ibu Penny ini banyak sekali memanfaatkan olahan-olahan lokal dengan bahan baku yang ada di Kalimantan Tengah ya Bu Penny ya. Betul. Wah, kalau abon haruan ini Bu Penny bahan bakunya apa aja sih? Bahan-bahan yang dibuat dipakai untuk bahan membuat utama ikan haruan aja. Dan setelah itu campurannya rempah-rempah untuk bumbu-bumbu non MSG ya. Wow. Jadi ya itu. Bagus banget berarti itu. Itu aja, hanya ikan haruan untuk bahan. Iya, di sini utama. Ada ya, memakai rempah-rempah juga, bawang, gula. Baik, ini keren loh.
kita harus coba nih nanti setelah Iya, acara kita harus harus, cicip-cicip wajib. nih hasil olahan Bu Penny. Kalau langganannya aja udah se-Indonesia, masa kita yang di TVRI nggak nyoba? Ibu, Bu Penny, bagaimana sih tips untuk menjaga cita rasa dan kualitas dari produksi Robin Food dan Snack ini? Memang harus ini ya, untuk ke customer sendiri juga agar mereka selalu beli dan beli lagi. Itu memang kita harus menjaga kualitas dan cita rasa abon haruan itu sendiri, juga produk yang lain. Dan itu pun awal-awalnya memang agak berat, Mbak. Awalnya memang sudah booming, tapi namanya kita baru usaha, kita kan masih istilahnya training lah ya. Ya, tapi betul. alhamdulillah teman-teman customer saya juga ininya bagus, responnya baik sekali. Bagus, berarti sudah diukur nih bagaimana tingkat kepuasan dari konsumennya ya, Bu Penny. Iya. Wow, ini tadi sudah, kalau saya lihat di situ juga ada apa sih ini, Bu? Madu. Oh, madu. Iya, ini madu hutan. Madu hutan? Kebetulan teman saya yang ada di Barito menghubungi saya, gimana sih supaya para pengumpul ini bisa laris manis jadi madunya, dibantu juga gitu. nih ya teman-teman yang itu. pencari madu hutan. Iya, pengumpul madu hutan. Iya, pengumpul madu hutan. Akhirnya mereka dibantu untuk memasarkan. Ya, alhamdulillah sudah kesampit juga, ke Banjarmasin juga sudah, ke Pangkalan Bun, Sukamara juga sudah. Berarti ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Bu ya? Ada, iya. Apa ada yang lain lagi, Bu? Yang produksi? Untuk ini saya juga bermitra dengan UMKM teman-teman yang lain. Jadi di rumah produksi saya itu ada galeri, ada produk kerajinan juga, ada produk kulinernya teman-teman juga. Jadi saya juga ikut memasarkan produk mereka selain produk saya sendiri begitu. Jadi ya ikut memberikan support juga untuk teman-teman juga, saling mensupport gitu. sesama UKM. Ya. Untuk kedepannya ada lagi nggak, Bu, gebrakan-gebrakan baru yang ingin dibuat? Tentu pastinya kita ingin, sebenarnya saya lebih fokus ke abon nih, karena memang perkembangan abon lumayan signifikan buat saya. Oh ya? Juga untuk resellernya juga. Jadi mungkin lebih ke ini, ada varian rasanya ya, Mbak ya, abonnya ada varian original. Oh iya, ada original, iya, ada hitam, ada rasa pedas. Ya. Mungkin nanti kedepannya kita juga akan menambah varian rasa mungkin. Atau olahan haruan ini jadi apa lagi selain abon produk turunan haruan. Insya Allah kedepannya ada gebrakan-gebrakan baru. Pasti. Wow, itu memang tekad saya untuk jadi pengusaha yang bisa kreatif dan inovatif. Untuk sekarang apa ini produksinya sendiri atau sudah ada cabang, Bu Penny? Masih sendiri. Masih di sini ya. Masih di sini aja di Palangkaraya ya. ya. Palangkaraya produksinya. Apa ada rencana nih membuka cabang di daerah-daerah lain, atau kalau untuk target berbagi keahlian dengan keluarga kerabat agar bisa juga membuat olahan atau oleh-oleh khas Kalteng dengan. Sebenarnya tujuannya itu juga. Itu juga ya. Itu juga. Cuman kita memang belum dapat channel untuk berbagi pengalaman ya tentang ini. Berbagi ilmu. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin siapa tahu ada jalan untuk kita berbagi ke masyarakat. Itu bisa. Nah, kalau pemirsa TVRI Kalimantan Tengah nih berminat untuk membeli atau mencicipi hasil produksi dari Robin Food and Snack ini, kemana sih kita? Kalau misalnya deket sama rumah produksi kami, biasanya langsung saya ajukan ke rumah produksi saya. Rumah produksi di mana tuh, Bu Penny? Di Jalan Kristopel Mihing nomor 4 Panarung. Nah, pemirsa TVRI Kalimantan Tengah kalau mau coba-coba cicip-cicip ya di Jalan Kristopel Mihing nomor 4 nomor 4 Panarung, Palangkaraya. Di situ ada ini ya, Bu ya.
Iya. Ada konternya langsung, Robin Food and Snack. Nah, jadi bisa mampir ke sana. Bisa mampir ke sana atau bisa ke toko-toko besar di sini juga sudah Oh, ada. sudah ada ya, Sudah. sudah bisa didapatkan. Sudah ada beberapa tempat. Sudah ada beberapa Ada tempat. 4 Bahkan tempat, tadi ya. katanya sudah masuk di Toko retail modern. Nah, jadi mudah sekali untuk mendapatkannya. Ini seperti yang Ibu Penny bilang tadi, langganannya aja udah se-Indonesia nih ya. Apalagi masyarakat Kalimantan Tengah ini mungkin jadi inspirasi ya, Bu Penny, untuk bisa berusaha juga seperti Ibu Penny dengan olahan lokal apa saja yang bisa kita buat. Bu Penny, kalau ini kan kita masih di masa pandemi COVID, ada kesulitan nggak sih dalam memasarkan ini? Awalnya atau iya. Awal pandemi iya. Awal pandemi Karena ada awal pandemi ya? itu kan penerbangan juga di stop waktu Oh itu kan. iya, betul. Nah, itu sangat pengiriman terbatas ya, jadinya di ya. toko-toko retail pun kita mengalami kerugian pada luar kan gitu. Itu tapi itu memang sebuah tantangan untuk kami. Bagaimana kita menciptakan sebuah peluang untuk bisa produk kita tetap eksis begitu. Iya. Tetap bisa dibeli oleh customer. Betul, berarti awal-awal pandemi itu Awal pandemi memang sempat merasakan kesulitannya Mbak ya. Jadi barang-barangnya ada yang sudah kadaluarsa, ya, akhirnya bukan saya aja tapi teman-teman juga merasakan. Semua UMKM ya akhirnya merasakan, apalagi untuk olahan makanan seperti ini yang ada batas kadaluarsanya. Iya. Wow, tapi akhirnya seiring waktu semuanya tetap bisa berjalan seperti semula. Zamannya sudah digital ya Mbak, kita juga belajar secara digital juga, sering ikut Zoom meeting, ikut pelatihan Zoom meeting. Nah itu kita diajarin untuk gimana sih jualan online, di toko online, di marketplace kayak gitu. Jadi ya itu sangat membantu kami. Mbak, ini kalau boleh tahu mengolah kayak abon, ini menggunakan tenaga manual atau tenaga mesin sih sebenarnya? Kalau untuk abon haruan masih manual. Sama mesin. Oh, tetap ada bantuan mesin tetap, ya. Untuk pengeringannya. Untuk pengeringannya aja, tapi selebihnya banyak menggunakan tenaga manual. Wah. Tapi tetap target kita akan beli mesin juga. Beli mesin asik. Amin ya, harus bisa supaya terus berkembang lagi. Dan betul. kami tunggu nih agar kapasitasnya juga lebih banyak kan Mbak. Lebih hasil produksi jadi lebih meningkat lagi ya Mbak Bu Penny. Wah, ini keren banget nih, masyarakat pemirsa TVRI Kalimantan tentunya terinspirasi dengan apa yang telah dibuat oleh Ibu Penny. Jadi berawal tadi dari ikut pameran aja, akhirnya terinspirasi, ada keinginan untuk membuat usaha sendiri yang bisa dijual sendiri, dan ada kepuasan tersendiri ya. Setelah itu juga Mbak, setelah kita punya produk sendiri, ikut pameran, kita jual produk sendiri nih. Kalau awalnya kita jual produk orang, sekarang kita jual produk sendiri itu lebih membanggakan. Apalagi punya statusnya ya jadi owner. Rasa bangga ya Bu Penny. Wah, ini menginspirasi sekali. Akhirnya seorang Bu Penny yang dulunya cuma menjadi anggota atau menjual produk orang lain, akhirnya bisa memproduksi olahan sendiri. Ada abon, ada ikan haruan, ada bawang goreng, ada jamur. Kedepannya tadi ada rencana ya Bu buat gebrakan baru, olahan-olahan terbaru. Produk turunan ikan gabus. Produk turunan ikan gabus. Kalau jamur kira-kira ada lagi nggak sih? Jamur mungkin lebih ke varian rasanya. Varian rasa aja karena itu juga butuh kita harus ada perizinan resmi ya untuk varian rasa juga. Baik, Bu, kalau boleh tahu nih, ini kan sudah berjalan kurang lebih 3-4 tahun. 3 tahun lebih lah, 3,5 lah Ibu. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan nggak sih selama menjalani usaha olahan-olahan lokal seperti ini? Iya, pastinya iya kesahnya? Ya. Pastinya iya, karena kita juga masih produksi manual. Jadi kita juga untuk memenuhi permintaan dari customer itu mungkin yang semakin banyak di berbagai daerah juga kita mengalami
mengalami kendala dari mesin produksi itu sendiri. Ingin memiliki mesin produksi sendiri. Pengen ya. Tapi pasti itu adalah target buat saya ke Target depan. ke depannya Itu agar memiliki mesin sendiri. Kemudian salah satunya tadi yang pandemi tadi juga itu merupakan tantangan. Tapi insya Allah di masa digital ini kita bisa lah untuk belajar lebih bangkit lagi, bisa secara online kan. Iya, bisa mengembangkan lagi baik dari segi pemasaran dan penjualannya juga. Ini kalau boleh tahu, ini dikemas sendiri langsung oleh Ibu Penny juga ya? Iya, kalau untuk pengemasan kita masih beli dari Pulau Jawa, karena di sini juga masih terbatas. Masih terbatas untuk kemasan, jadi masih dikemas sendiri. Dikemas sendiri, nggak apa-apa kan, diolah sendiri dan dikemas sendiri, hasilnya lebih puas. Baik, kira-kira untuk pengemasan ini ada pengaruhnya nggak Bu untuk pemasaran, nggak ya? Konsumen lebih memperhatikan ke cita rasa pastinya. Iya, kalau untuk saya juga punya langganan tetap Mbak. Jadi per bulan mereka selalu beli produk ini, ya baik untuk sendiri juga ada juga buat reseller yang sudah mau ikut memasarkan. Iya, untuk permintaan konsumen kira-kira saat ini, kalau awal pandemi kan tadi katanya memang agak berkurang kan ya. Kalau saat ini Mbak, kita memang masih di masa pandemi, yang masih belum tahu kapan ada akhirnya. Tapi untuk sekarang, untuk segi pemasaran masih saya memperkuat reseller Bu. Memperkuat reseller aja. Saya di berbagai daerah, di DKI Jakarta juga ada. Di Sampit di Kota Waringin Timur ada. Di Pangkalan Bun juga ada. Jadi ya alhamdulillah nanti kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di berbagai daerah untuk semoga bisa memasarkan produk saya juga. Begitu. Bu Penny tadi kan ini produksi sendiri, berarti di rumah ada yang bantu ngerjain ini ya? Ada karyawan juga. Ada karyawan berapa orang Bu? Untuk yang karyawan tetap ada 2 orang, tapi yang freelance ada beberapa. Ada beberapa yang ikut bantu-bantu. Ada 2 orang. Wow. Jadi nanti untuk pemasaran, misalnya untuk mengantarkan ke customernya ada sendiri. Ada sendiri. Kita juga bermitra dengan ekspedisi yang ada di Kalteng, yang ada di Palangkaraya. Di situ kita sudah bermitra. Jadi begitu kita ada packingan barang nih, mereka yang jemput ke rumah produksi saya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke sekarang udah digital ya Mbak ya, zaman serba canggih, jadi serba mudah untuk pemasaran atau masyarakat yang ingin membeli kemana, ada kurir sendiri ya. Kita insya Allah kita juga ingin merangkul teman-teman yang ada di ekspedisi juga kan. Baik Mbak, karena kita mendekati penghujung acara ini, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Kalimantan Tengah yang mungkin berminat untuk membuka usaha, tidak hanya usaha dari hasil ikan gabus, bahkan hasil-hasil lokal lainnya pun banyak ya yang ada di Kalimantan Tengah. Apa nih pesan buat masyarakat Kalimantan Tengah supaya mau bekerja keras juga seperti Bu Penny? Buat teman-teman atau masyarakat di seluruh Kalteng di seluruh Indonesia, tetap semangat untuk membangun usaha, karena berawal dari niat kita pasti ada jalan untuk mewujudkan impian kita. Jadi berani untuk bermimpi besar, karena dari mimpi besar itu kita memiliki semangat untuk mewujudkan impian kita itu. Betul sekali. Dan buat teman-teman tetap semangat walaupun kita masih di masa pandemi, tetap karena di masa pandemi ini kan banyak Zoom meeting yang bisa membangkitkan untuk motivasi kita sebagai UMKM. Jadi di situ kita benar-benar mempelajari, benar-benar mengikuti perkembangan digital saat inilah. Jadi tetap semangat untuk berjualan online, juga berjualan di tempat sendiri, di daerah sendiri. Ya, betul. Iya, baik, terima kasih sekali Ibu Penny Wirawati yang sudah berkenan hadir bersama kami untuk berbagi cerita dan pengalaman
bersama TPRI Kalimantan Tengah di Dialog UMKM di hari ini. Terima kasih ya Bu Penny, Iya, sukses sama-sama. selalu. Saya terima kasih sekali dengan Wah, kita TPRI nantikan Kalteng. produk-produk selanjutnya. Amin. Ini kan sudah ada abon, jamur, ada bawang goreng, ada Iya. ikan haruan, ada madu. Wah, berarti nanti dari 6 ini akan jadi 10, 100 Amin. produksi Aduh. hasil olahan Amin, lokal. amin, amin. Sekali lagi terima kasih Iya. Ibu Penny, terima kasih sudah berbagi bersama kami Sama-sama, di Mbak. TPRI hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa TPRI Kalimantan Tengah yang sudah menyaksikan Dialog UMKM di hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Nelvira, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.